Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Elvin Radian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan model algoritma naive Bayes dan KNN pada rapid miner. Cara pertamanya yaitu kita membuat lembar kerja baru yaitu blank process. Kalau klik blank process. Nah, untuk dataset kali ini saya akan menggunakan dataset yang telah tersedia pada rapid miner, yaitu di bagian repository pada folder sampel dan ada namanya folder data. Nah, di dalam folder data ini ada banyak dataset dari wake, transaction, hingga deals, semuanya ada dalam folder data. Dataset yang saya akan gunakan untuk perbandingan kali ini yaitu dataset Titanic. Nah, setelah kita mendapatkan datasetnya, dataset yang kita ambil ini belum ada labelnya. Nah, oleh karena itu kita harus memberi label pada dataset tersebut. Dengan cara kita pada bagian operator kita tinggal cari setrol. Nah, ada operator setrol di sini tinggal kita drag and drop di bagian proses. Nah, kita sambungkan dari dataset Titanic-nya ke bagian proses setrolnya. Nah, bagian setrol ini kita bisa menentukan nih labelnya yang kita mau. Di bagian parameter ini ada button edit list. Nah, pada bagian button edit list akan muncul seperti ini, ada attribute name dan target role-nya. Attribute name ini nama kolomnya, nama kolom mana yang kita mau jadikan label. Pada kali ini karena kita menggunakan dataset Titanic, maka yang akan jadi label chance dari passenger atau penumpangnya itu selamat, itu survive. Dengan nama kolom survive, kita akan jadikan label. Pada bagian target role tinggal cari nih labelnya. Sudah selesai keduanya, tinggal kita apply. Atau tinggal kita yes kan. Nah, sudah kita jadikan nih, ada datasetnya, ada labelnya di dataset tersebut. Nah, pada algoritma kali ini saya akan membagi dua datanya, yaitu ada 80 dan 20. 80 itu untuk training dan 20 untuk testingnya. Caranya untuk membagi 80-20 yaitu kita bagian operator tinggal kita cari operator split. Nah, ada split data, tinggal drag and drop. Tinggal kita masukkan setrol ke bagian split. Nah, ini masih muncul peringatan ya. Untuk cara menghilangkannya tinggal kita masukkan atau partisi atau kita bagi datanya mau seberapa. Kan kita tadi mau 80 untuk trainingnya dan 20 untuk testingnya. Tinggal kita bagian edit enumeration pada kolom parameters. Nah, ada rasio. Kita belum bisa memasukkan, tinggal kita add atau kita tambahkan entry-nya. Yang pertama itu 80%. 80% berarti 0,8. Ini untuk data training. Dan kita tambah lagi untuk data testingnya yaitu 20%. 0,2. Nah, kan kita menggunakan dua algoritma ya untuk pembandingannya. Jadi kita akan coba membuat dua output untuk data testingnya. Berarti 0,2 lagi. Tinggal kita auto-kan. Nah, kita kan akan membuat KNN dan algoritma KNN dan if bias. Ini kan kita tidak bisa nih langsung kita tarik sini dan tarik sini. Karena yang bakal kita tarik tuh yang 80% akan ke KNN dan 20% ke naive bias.
Berarti kan tidak nyambung nih. Karena kita setnya di dalam split data yaitu 80-20. Pada 80 itu di bagian atas dan 20%-nya di bagian nomor 2 dan seterusnya. 2 dan 3. Caranya, agar bisa dibagi, kita akan menggunakan operator namanya multiply. Multiply. Nah, ini dia. Nah, operator ini bisa membagi satu data untuk dibagi ke dua lainnya. Maka datanya akan diduplikat lalu dibagi ke KNN dan naive Bayes. Nah, setelah kita masukkan algoritmanya nih, KNN dan naive Bayes, kita harus menjalankannya. Berarti dengan cara kita tambahkan operator apply. Operator apply model pada bagian KNN dan naive Bayes. Bahkan nama dari apply model nih sama kan? Apply model dan apply model 2, hanya berbeda ujungnya saja. Jadi kita mengambil nama dari algoritmanya agar tidak tertukar, lalu kita taruh di nama apply modelnya. Misalnya ini apply model KNN dan apply model naive Bayes. Tinggal kita tarik dari algoritma KNN-nya ke bagian apply model KNN-nya. Sama juga sebaliknya naive Bayes juga gitu. Nah, pada split data kan tadi kita sudah membagi dua data trainingnya. Nah, tinggal kita masukkan ke prosesnya untuk dicoba data testingnya. Ini 1 dan masuk ke apply model naive Bayesnya 1. Nah, seperti ini. Nah, kita kan akan membandingkan performance dari kedua algoritma ini yang kita pakai, yaitu KNN dan naive Bayes. Jadi kita akan mengambil operator performance. Tinggal kita ketik performance. Nah, ada operator performance, tinggal kita pakai. Kita hubung-hubungkan saja. Nah, setelah datanya diproses, kita tinggal munculkan performance-nya. Nah, untuk memunculkan data testingnya yang sudah kita jalankan, apakah itu benar apa salah, tinggal kita masukkan aja multiply. Multiply lagi pada performance ini. Nah, yang out pertama bisa ke bagian performance dan out yang kedua bisa langsung ke outputnya. Sama juga dengan ini dia. Nah, sudah selesai nih dari kita memasukkan data, mengubah role-nya menjadi label pada bagian survive, kolom survive, habis itu membagi datanya, split data 80-20, 80 untuk training dan 20 untuk testing, habis itu menduplikat datanya agar bisa dimasukkan ke dua algoritma, yaitu KNN dan naive Bayes. Habis itu algoritmanya dijalankan. Setelah dijalankan, setelah kita masukkan algoritmanya, kita masukkan apply model, dan pada bagian split data yang 20% tadi, kita teruskan ke apply modelnya. Masing-masing apply model. Sudah jadi nih, sudah dijalankan prosesnya. Tinggal kita outputnya. Kita akan membuat dua, yaitu performance. Dan kita lihat pada bagian ininya. Tabelnya.
kita jalankan. Ah, sabar. Kita lupa untuk mengasih nama. Ini naif bias. Multiplanya kita beri nama lain biar tidak tertukar. Nah, bisa kita lihat performance vektornya dari naif bias dan KNN. Nah, pada kali ini tinggal kita bandingkan deh. Pada akurasi dari naif bias, yaitu 89,45%, sedangkan pada performance KN-nya ada 63,93%. Yaitu bisa kita bilang akurasi dari naif bias lebih bagus dibandingkan dengan KNN. Sedangkan precisionnya di KNN hanya 67,50%, sedangkan naif bias precisionnya yaitu 93,08%. Yang bagian precision juga sama ya. Naif bias juga memiliki nilai yang lebih tinggi. Dan bagian recall-nya 89,63% pada naif bias dan KNN-nya hanya 80%. Ini tidak terlalu jauh perbandingannya, tapi masih tinggi naif bias, tidak seperti bagian precision dan accuracy-nya. Sedangkan pada AUC optimistiknya, pada naif bias mendapatkan nilai 0,9063 dan pada KNN hanya 0,687. Ini juga masih tinggi jauh naif bias dan AUC-nya pada naif bias 0,963 dan pada AUC dari KNN yaitu 0,657. Juga sama masih lebih tinggi AUC dari naif bias. Sedangkan pesimistiknya 0,626 pada KNN dan 0,963 pada naif bias. Ini juga masih tinggi naif biasnya. Jadi bisa kita simpulkan pada performance dari kedua algoritma ini bisa terlihat jelas ketimpangannya ya. Pada performance dari naif bias memiliki nilai yang lebih tinggi. Sedangkan KNN lebih rendah performance-nya daripada naif bias, kecuali bagian recall yang mungkin sedikit mengejar, tapi belum bisa melampaui dari naif bias. Nah, setelah itu kan kita sudah memasukkan tadi nih output dari proses yang sudah kita lalui, yaitu testing dan trainingnya. Nah, pada bagian result ada example set naif bias. Nah, kita bisa lihat pada 5 tabel pertama, naif bias hanya memiliki satu kesalahan. Sedangkan pada KNN pada 5 tabel pertama, KNN memiliki 2 kesalahan. Bisa kita lihat naif bias memiliki lebih banyak kesalahan dari KNN lebih memiliki banyak kesalahan daripada naif bias. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.